akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu pembagian kerja berdasarkan gender dan dampaknya terhadap kehidupan di masyarakat. Ya, perkenalkan, nama saya Michael dari Diputumi. Ya, betul sekali yang dikatakan Om Mario. Kadang kita menganggap pembagian kerja laki-laki dan perempuan itu hal yang biasa, padahal tanpa sadar bisa menimbulkan ketidakadilan. Nah, pada podcast ini kita akan membahas contoh nyata yang sering terjadi di sekitar kita atau di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pembagian kerja berdasarkan gender, menurut teman? Ya, jadi menurut saya itu pembagian kerja berdasarkan gender adalah pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan anggapan sosial. Misalnya, laki-laki dianggap harus bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan harus mengurus rumah tangga. Padahal sebenarnya ini teman, pembagian kerja atau kemampuan bekerja tidak selalu ditentukan oleh jenis kelamin ya. Iya, misalnya ketika masyarakat terlalu membatasi peran laki-laki dan perempuan, muncul ketidakadilan gender. Contohnya, perempuan dianggap tidak cocok menjadi pemimpin, sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas mengurus rumah tangga. Gitu. Nah, kalau dari pengamatan teman di sehari-hari, bisa berikan contoh nyata yang seperti apa begitu? Contoh sederhana di rumah, banyak perempuan setelah pulang kerja masih harus memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Sementara laki-laki sering dianggap cukup bekerja mencari uang saja. Iya. Saya juga sering melihat begitu. Bahkan anak perempuan biasanya diminta membantu pekerjaan rumah sejak kecil, dan bahkan anak laki-laki itu yang dibebaskan. Benar, akibatnya muncul anggapan bahwa pekerjaan domestik hanya terjadi tanggung jawab perempuan. Kalau di lingkungan masyarakat begitu, teman? Di masyarakat juga ada, misalnya saat kerja bakti, laki-laki biasanya bagian pekerjaan berat, sedangkan perempuan hanya menyiapkan makanan. Padahal sebenarnya pekerjaan bisa dilakukan bersama sesuai kemampuan masing-masing. Oh, berarti pembagian seperti ini bisa membuat salah satu pihak merasa dirugikan ya? Iya, bahkan dalam dunia kerja, perempuan kadang mendapat kesempatan lebih sedikit karena dianggap nanti fokus pada keluarga. Lalu dampak seperti apa yang teman bisa gambarkan tentang ketidakadilan gender ini? Dampaknya cukup besar. Perempuan bisa kehilangan kesempatan pendidikan atau pekerjaan, sementara laki-laki juga mendapat tekanan harus selalu kuat dan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. Oh, jadi sebenarnya ketidakadilan ini merugikan kedua pihak ya? Betul, karena setiap orang seharusnya punya kesempatan yang sama tanpa dibatasi stereotip gender. Dari pembahasan tadi kita bisa mengetahui bahwa pembagian kerja gender yang terlalu kaku dapat memicu ketidakadilan gender dalam masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk saling bekerja sama dan menghargai kemampuan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi baik, mungkin itu yang teman kami atau narasumber kami bisa bagikan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya kesetaraan gender. Sampai berjumpa di episode berikutnya.